Mengejutkan, kebakaran besar di pangkalan militer Israel di Tel Aviv semakin membara. Dilansir dari Islam Times, militer Zionis Israel mengkonfirmasikan bahwa kebakaran besar terjadi pada Jumat malam di salah satu pangkalan militer di Tel Aviv menyusul ledakan. Insiden itu terjadi di gudang medis di pangkalan Tel Hasomer menurut RT Arab. Media juga melaporkan kerusakan material yang signifikan yang disebabkan oleh kebakaran itu menyusul serangkaian ledakan besar di lokasi itu, tetapi tidak ada yang terluka. Sementara itu, beberapa pengguna media sosial melaporkan bahwa ledakan itu mungkin terjadi di depot senjata militer Zionis Israel yang menghabisi banyak senjata yang ditimbun oleh Zionis. Syukurnya tidak ada banyak korban jiwa, namun diperkirakan jika tumpukan senjata yang dipersiapkan untuk beberapa serangan atau perang ludes terbakar akibat dari kebakaran di pangkalan militer yang berada di ibu kota Israel. Heboh, pangkalan militer Israel di tepi barat terbakar hingga stasiun kereta ditutup. Pemerintah Israel pada minggu kemarin menutup stasiun kereta terminal utama kota Al-Quds menyusul ditemukannya benda aneh di tempat tersebut. Sementara banyak pemuda Palestina lainnya melakukan serangan dengan melempari pangkalan militer dengan bom Molotov. Militer Israel menyebutkan bahwa tentara Israel menutup stasiun kereta api ringan serta terminal utama kota Al-Quds menyusul ditemukannya sebuah tas yang sengaja ditaruh oleh pemiliknya. Pihaknya telah menangani benda tersebut dan sudah dibawa ke markas untuk diteliti lebih lanjut. Sebelumnya, sejumlah pemuda Palestina melempari kereta api cepat Israel di sebelah utara Al-Quds dengan batu saat melintas di wilayah Safed sebagai bentuk pembalasan atas kekejaman tentara Israel. Akibatnya kaca depan dan beberapa bagian lainnya rusak. Di sisi lain, situs itu juga menambahkan pihak tentara telah memanggil kepolisian Israel untuk memeriksa kereta api yang terkena lemparan batu tersebut untuk mencari siapa pelakunya. Sumber mengatakan para pemuda Palestina lainnya menyerang pemukiman Kuhaf Yakob yang terletak di distrik Kafar Akib dengan bom Molotov. Akibatnya terjadi kebakaran di beberapa wilayah di sana. Kebakaran itu bukan pertama kalinya terjadi pada bulan ini. Sejumlah pemuda selama beberapa kali pertengahan bulan menyerang sejumlah koloni pemukiman di Al-Quds dan pinggirannya dengan bom Molotov hingga terjadi kebakaran. Kebakaran juga terjadi di pangkalan militer Israel di tepi barat hingga membuat tentaranya kabur dan mencari tempat pengungsian. Gawat, komandan tempur Zionis Israel serang tentaranya sendiri. Kabar terbaru bikin gempar seantero negeri Israel. Bagaimana tidak, seorang komandan tempur Zionis yang bertugas di perbatasan malah menyerang anak buahnya sendiri hingga belasan luka tertembak dan tewas di tempat. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik itu semua. Sang komandan tempur mengakui jika dirinya ingin berhenti menjadi bagian dari pasukan Israel. Dirinya mengaku menyerah dan malah ingin bergabung pada pasukan Palestina untuk menebus dosa-dosanya tersebut.
Komandan tempur ini akhirnya ditangkap oleh pihak Israel, namun 3 jam setelah diinterogasi, komandan senior itu mengaku tak mau lagi menyerang Palestina karena akibat hal tersebut mentalnya terganggu dan dirinya mengaku tak pernah hidup damai ataupun bahagia karena telah menyerang yang tak bersalah. Penembakan yang dia lakukan pada anak buahnya tersebut diakuinya sebagai bentuk kekesalan dan balasan yang parah akibat sang anak buah yang terlalu angkuh namun pada dasarnya memegang senjata saja tidak mampu, dan ternyata semua hanya didasari oleh kebencian. Di sisi lain ada pula seorang jenderal Israel mengatakan jika pada akhirnya negaranya sendiri yang akan kalah karena sesungguhnya para tentara Zionis tidak memiliki keahlian seperti pasukan Hamas dan lainnya. Seorang pejabat tinggi militer Israel mengakui negaranya tidak mungkin bisa mengalahkan Hamas dan pasukan lainnya. Apalagi jika operasi dilakukan selama 1 bulan seperti operasi militer pada musim panas tahun lalu. Jalur Gaza terpaksa harus berbagi kepentingan antara Israel dan Hamas. Warga Palestina sendiri harus tetap berkuasa di jalur Gaza untuk mencegah wilayah itu tenggelam dalam kekacauan. Pernyataan Mayor Jenderal Sami Turgeman yang ditulis surat kabar Israel Yediot Aharonot terbit terlihat lebih sebagai pujian kepada Hamas daripada komentar tentang penguasa de facto jalur Gaza itu yang dibuat oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tidak ada pengganti untuk Hamas sebagai penguasa tunggal di Gaza. Jika penggantinya adalah IDF atau Israel Defense Force, pasukan pertahanan Israel dan aturannya yang kacau, maka situasi keamanan akan jauh lebih bermasalah, ungkapnya. Turgeman mengaku dirinya tidak bisa membayangkan bagaimana operasi berikutnya akan efektif. Untuk bisa menguasai Gaza, Israel butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk mencapai prestasi yang signifikan. Untuk Hamas, jumlah korban tewas dan jumlah serangan kami tidak menjadi ukuran keberhasilan atau kurangnya keberhasilan. Yang penting bagi mereka adalah tidak kehilangan Gaza dan tetap berada dalam kekuasaan. Turgeman memperkirakan kemampuan bersenjata Hamas terus dibangun dan diperbaharui setiap beberapa tahun, hingga dipastikan pada akhirnya Israel lah yang akan kalah.